Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Di sini saya akan mewawancari Bapak sebagai guru kelas ya. Nah, tentang infrastruktur dan multimedia dan internet segala yang ada di sekolah ini ya. Menurut Bapak, apakah jenis perangkat yang tersedia di kelas, misalkan komputer, proyektor dan tablet? Yang tersedia di sini komputer dan proyektor. Komputer dan proyektor. Seberapa sering perangkat keras tersebut digunakan dalam kegiatan belajar mengajar? Di sini disebut sering-sering, jarang dua jarang. Karena proyektornya di sini tidak ada satu kuota kelasnya, jadi kita bergantian sistemnya. Apakah Bapak merasa perangkat keras yang ada sudah memadai untuk mendukung proses belajar mengajar? Di sini kurang memadai, karena tadi kita harus bergantian antar kelas satu dengan kelas yang lain. Untuk software apa saja yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Sementara ini karena saya mengajar dari kelas 3, kelas masih kelas bawah, saya hanya menggunakan Office. Tuh, apakah software-software tersebut memenuhi kebutuhan dalam mengajar, Pak? Sangat memenuhi. Iya, seberapa sering Bapak menghadapi kendala dari software yang digunakan? Kalau software ini untuk Office tidak ada kendala. Sementara ini tidak ada kendala karena tadi kita Office itu masih lancar saja. Yang kendala kan tadi mungkin dari perangkatnya saja. Untuk proses pembaharuan atau perawatan software di sekolah, apakah ada? Ada. Kita mengupdate saja. Nah, untuk koneksi internet Pak, apakah kualitas di sekolah ini koneksi internetnya, kecepatannya, stabilitasnya bagus apa tidak Pak? Di sini untuk internet alhamdulillah stabil, tapi tadi belum sampai ke semua kelas kayak gitu. Seberapa sering Bapak mengalami masalah dengan koneksi internet saat proses belajar mengajar? Saat belajar mengajar, kita tadi karena masih kelas bawah, saya tidak banyak menggunakan internet. Jadi tidak merasa terganggu atau terhambat dengan adanya internet atau tidaknya internet. Untuk kegiatan ini, kegiatan belajar mengajar ya, apakah sangat tergantung terhadap koneksi internet yang ada? Saya tidak terlalu tergantung. Ya, apakah Bapak merasa koneksi internet yang sudah memadai untuk kegiatan belajar mengajar? Kalau untuk belajar mengajar cukup memadai. Alhamdulillah ya, cukup memadai. Untuk multimedia yang ada di sekolah ini yang tersedia di kelas, misalnya kamera, speaker, apakah ada Pak? Kita hanya ada speaker. Ada speaker Beberapa aja. kali kita pakai HP masing-masing. Terus bagaimana Bapak menggunakan perangkat multimedia dalam proses pengajaran? Saya hanya menggunakan proyektor, tadi laptop. Kita menggunakan Office seperti kayak di PowerPoint, menampilkan gambar. Kalau kelas bawah itu lebih supaya kita ada motivasi lebih untuk anak belajar. Apakah ada kendala dalam menggunakan perangkat multimedia Pak? Kendala sementara ini hanya tadi karena kekurangannya unit, akhirnya kita harus saling gantian dengan kelas yang lain. Itu aja sih. Apakah Bapak merasa perangkat multimedia mendukung proses pengajaran di sekolah? Sangat mendukung. Nah, untuk kuisis, apakah di sekolah menggunakan kuisis atau kuisis untuk pembelajaran? Kalau untuk sementara ini kelas 3 karena semester awal masih banyak yang bisa proses membacanya belum lancar, saya belum menggunakan. Tapi nanti prospek di kelas di semester 2 mungkin akan menggunakan. Untuk metode yang digunakan untuk mengadakan kuisis atau evaluasi, misalnya nih paper base, digital atau gimana? Sementara ini hanya paper base. Apakah Bapak menggunakan platform atau aplikasi tertentu untuk kuis? Belum menggunakan. Bagaimana pengalaman Bapak menggunakan kuisis berbasis digital? Apakah ada menghadapi kesulitan atau tantangan tersebut? Kalau untuk sementara ini, karena tadi saya di kelas bawah belum menggunakan, tantangannya mungkin bagi saya nanti di semester 2 saya mencoba memulainya. Gitu. Apa manfaat yang Bapak rasakan dari penggunaan kuisis dan format digital dibanding dengan format tradisional?
sebenarnya kuisisi itu sangat membantu. Jadi anak-anak lebih tertarik dalam belajar, tapi tadi masih terkendala, akhirnya saya belum bisa menerapkan. Gitu. Tapi untuk proses belajar di kelas yang lain sudah sering saya lihat itu sangat-sangat membantu. Nah, untuk aplikasi pendidikan apa saja yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Sementara ini hanya buku roket hubungan aplikasi apa Ya, sama Office saja. misalkan untuk belajar membaca gitu. Berarti cuman apa tadi? Hanya buku yang ada di kelas. Iya, di kelas. Terus bagaimana Bapak menilai efektivitas aplikasi-aplikasi tersebut dalam membantu proses belajar mengajar? Sangat membantu, kayak kita kalau menggunakan tadi Office, paling saya karena tadi keterbatasan ada, saya menampilkan saja kayak hitung-hitungan atau bacaan, hanya itu menarik anak lebih tertarik dengan disuguhkan gambar atau apapun itu yang ditampilkan di proyektor atau diproyeksikan, sehingga anak-anak lebih aktif belajarnya gitu yang dirasakan. Untuk aplikasi, menurut Bapak, apakah aplikasi yang digunakan sudah efektif atau kurang efektif? Sementara ini kita tadi aplikasi sudah efektif, cuman pengaplikasiannya belum efektif. Begitu. Terus untuk bagaimana proses integrasi aplikasi tersebut ke dalam kurikulum Bapak yang digunakan di sekolah? Nah, saya mengintegrasikannya tadi dalam segi kayak belajar matematika di kurikulumnya kita sambil masukkan dengan memproyeksikan cara belajar dengan hitung-hitungan yang menampilkan kayak video segala macam gitu. Terus untuk dukungan dan pelatihan nih Pak ya, apakah Bapak mendapatkan pelatihan tentang penggunaan teknologi pendidikan di sekolah? Jika iya, seberapa sering dan bentuknya seperti apa? Sementara ini ada, cuman yang saya pernah dilaksanakan itu di satuan korum kami harus sekali sih pelatihan. Itu dalam bentuk apa Pak? Seminar atau seminar? Apakah ada dukungan teknis yang tersedia di sekolah untuk membantu Bapak dengan masalah teknologi? Ada, kita laptop ada, proyektor ada, cuma tadi unit masih kurang. Apakah jenis dukungan tambahan yang Bapak butuhkan untuk memanfaatkan teknologi secara lebih efektif dalam pengajaran? Mungkin tadi yang pertama itu ada dukungan unit dari laptopnya, proyektornya, terus internet juga per kelas juga ada. Terus sementara ini kan kita masih bergantian dan internet belum ada tersedia di semua kelas. Nah, untuk pertanyaan penutup ya, apa tantangan utama yang Bapak hadapi terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Tantangan utama saya di sini karena kita sekolahnya masih di kampung, jadi anak-anak lebih kurang mengenal dari teknologi. Ketika dikenalkan pun anak-anak lebih terpacu ketika kita menampilkan hal-hal yang kayak video lucu atau video anak-anak gitu. Kalau kita menampilkan video yang sesuai tuntutan pengajaran yang sekarang, anak-anak masih belum sampai ke sana. Jadi tantangannya kami harus mengejar gimana caranya kami tidak tertinggal oleh yang di kota seperti itu. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan infrastruktur teknologi sekolah Bapak? Yang saran saya sih kita tadi dalam segi pembelajaran mungkin lebih minta diperbanyak kembali dari segi unitnya, terus perbaikan dari segi internet di setiap kelasnya seperti itu. Nah, apakah ada hal yang lain yang Bapak sampaikan terkait dengan teknologi dan penggunaannya dalam pendidikan? Mungkin cukup sih, tadi sudah cukup saya sampaikan. Nah, untuk saran atau motivasi apa supaya visi dan misi teknologi ini ke depannya lebih baik menurut Bapak seperti apa? Mungkin kita penerapan teknologi yang baik itu dikenalkan dari kelas awal, kelas 1 kayak gitu. Tadi kalau unitnya sudah ada, tercukupi semua, mungkin pembelajaran berbasis teknologi itu bisa diterapkan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ingin tercapai visi misi, maka mungkin dari segi infrastruktur, sarana prasarannya dilengkapi dulu sehingga kami terbantu, sehingga kami ketika mau bereksplorasi atau membuat hal-hal baru dengan bantuan teknologi kami terbantu gitu. Jadi mudah saat menyampaikannya ya ke siswa. Kalau sekarang kami terbentur, ketika kami ingin menampilkan sesuatu kami terbentur dengan sarana prasarana yang ada. Terima kasih Pak atas waktunya, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.